Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang bercerita tentang seorang koboi yang mendapat misi untuk mencari dan menghentikan aksi pengeboman para teroris. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sheriff yang dijuluki sebagai ranger. Namanya adalah Alex. Saat sedang berkeliling, dia menemukan sebuah senjata hasil pencurian yang ternyata milik seseorang yang bernama Tom, di mana dia adalah tahanan yang telah dibebaskan namun masih dalam pengawasan. Melihat Tom membawa senjata, Alex mengira bahwa dia ingin melakukan tindak kriminal dan dia hendak menahannya. Namun tak lama, dia mendapat panggilan dari atasannya yang mengatakan ada aksi kejar-kejaran antara polisi setempat dengan para kelompok ilegal, di mana kelompok itu membawa senjata berat. Dalam pengejaran, para polisi sempat kehilangan mereka, dan saat dicari lagi, mereka menemukan salah satu anggota yang turun dari mobil. Dan tiba-tiba, ya, para polisi itu pun ditembak hingga tewas. Alhasil, kelompok itu pun berhasil kabur. Alex yang melihat itu dari kejauhan pun berinisiatif untuk menghentikan mobil mereka. Dengan mudah, dia menembak mesin mobil sehingga membuatnya berhenti. Menyadari ada musuh, para anggota kelompok pun segera keluar. Namun lagi-lagi, Alex menembakkan senapannya tepat mengenai salah satu anggota. Karena yang lain kabur, Alex dengan gagahnya langsung mengejar mereka sendirian. Panik akan hal itu, salah satu anggota segera lari. Dan tak sengaja dia bertemu dengan Tom. Bergegas dia menyanderanya dan menyuruh Alex membuang senjatanya. Namun saat dia hendak kabur, Alex pun segera menembaknya. Padahal itu orang bawa senjata loh, kenapa nggak langsung nembak aja coba? Sekarang hanya tersisa sang ketua kelompok yang kabur entah kemana, dan Alex berjanji akan menemukannya. Esoknya, di rumah, Alex tiba-tiba didatangi beberapa agen FBI dari Inggris yang ingin bertemu untuk mengobrol bersamanya. Dia bernama Smith. Kedatangannya ke sini adalah untuk meminta bantuan pada Alex untuk menangkap seorang buronan bernama Declan yang merupakan ketua kelompok di awal tadi. Dia adalah teroris asal Inggris yang melarikan diri menuju Meksiko. Declan sendiri adalah sosok yang licik dan memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga dia sulit untuk ditangkap dan selalu berhasil melepaskan diri. Awalnya Alex menolak, namun setelah mendengar bahwa hanya dia yang bisa menghentikannya, Alex pun akhirnya siap untuk membantu. Singkat cerita, Declan pun berhasil tertangkap, dan Alex kembali ditugaskan untuk membawanya menuju bandara. Di tengah perjalanan, Declan mencoba untuk menyogok Alex untuk membebaskannya, namun dia menolaknya mentah-mentah. Dan tiba-tiba, ya, mereka diserang oleh bawahan Declan. Karena terpojok, Alex pun terpaksa bersembunyi, sehingga Declan pun berhasil kabur. Scene berpindah beberapa waktu setelahnya. Terlihat Declan menemui seorang kepala militer kenalannya. Dia ingin meminta bantuan untuk mengirimkan persenjataan. Dengan senang hati, orang itu memberikan sebuah meriam besar kepada Declan, di mana meriam itu bisa melesat jauh dan membunuh banyak musuh dengan sekejap. Di sisi lain, terlihat Alex yang ditemui Smith. Dia turut berduka atas kejadian yang nyaris membunuhnya waktu itu. Namun Smith masih meminta pada Alex untuk bekerja sama dengannya. Dia berkata bahwa Declan bekerja dengan dibayar seseorang yang bernama Eden, di mana karena dialah Declan bisa menjadi teroris yang paling berbahaya, dan Smith meminta bantuan Alex untuk melacaknya. Mereka pun pergi ke Inggris karena diduga Declan pergi ke sana. Keduanya disambut oleh atasan Smith bernama Geddes yang menjelaskan pada Alex mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan misi menangkap Declan. Dan misi mereka pun dimulai. Thank you, Luke. The pleasure. Taxi. Alex dan Smith lalu pergi menuju ke sebuah bar untuk menemui seseorang bernama Angel, di mana dia adalah pacar lama Declan. Meski begitu, Angel memiliki dendam pada Declan yang telah membuatnya buta sebelah.
Smith lalu menanyakan pada Angel di mana Declan berada. Namun dia meminta imbalan terlebih dahulu berupa uang tunai. Dan mereka pun sepakat. I can negotiate a visa entry. You have my word on it. Angel pun membawa mereka ke sebuah penginapan yang katanya Declan bermalam di sana. Smith dan Alex pun segera berkeliling di tempat itu untuk mencari Declan. Saat berkeliling, Smith menemukan ruangan yang mencurigakan. Dan saat dia mengetuk pintu, ya, ada seorang bawahan Declan yang langsung menembakinya. Dalam pertarungan, Alex sempat kewalahan melawannya, dan orang itu pun berhasil kabur. Untungnya, Smith berhasil mengambil HP miliknya. Karena kejadian itu, Geddes pun kesal karena orang itu adalah satu-satunya petunjuk bagi mereka untuk menemukan Declan. Belum lagi, Alex dengan cerobohnya menembakkan senjatanya di tempat terbuka, membuatnya mulai meragukan mereka dalam kasus ini. Namun mereka berdua berusaha meyakinkan Geddes. Beralih ke Declan yang menemui seseorang untuk melakukan sebuah transaksi. Dia menunjukkan uang yang dia bawa untuk ditukar dengan sebuah koper. Namun tepat sebelum orang itu mengambil uangnya, tiba-tiba, dan ini membuktikan bahwa Declan memang sosok yang licik. Kembali ke Alex dan Smith, terlihat mereka galau karena kejadian kemarin, dan mereka pun sedikit curhat mengenai kehidupan keluarga mereka. Karena pekerjaan yang berat, mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Smith lalu berkata bahwa dia berhasil melacak nomor anak buah Declan yang kabur kemarin. Mendengar itu, mereka pun segera kembali bekerja. Namun saat akan keluar, anak buah itu tiba-tiba datang dan berusaha membunuh Alex. Untungnya mereka berhasil kabur. Melihat anak buahnya terluka, Declan segera membawanya ke seorang dokter temannya. Namun di sana, si dokter nampak kesal dengan Declan. Karena apa yang telah dia lakukan selama ini adalah hal yang buruk dan merugikan banyak orang, membuat semua orang terdekatnya mulai menjauh dan meninggalkan Declan sendirian. Bahkan si dokter berkata padanya untuk tidak pernah kembali menemuinya lagi. Di sisi lain, terlihat Smith mendapat informasi tambahan mengenai anak buah Declan. Dia bernama Oleg, yang ternyata merupakan mantan pasukan perang. Smith juga berkata bahwa Oleg akan bermalam di sebuah penginapan. Mendengar itu, mereka pun pergi ke sana. Get off the phone. Namun saat dicari, Oleg tidak ada di sana. Dan ternyata, dia masih berada di luar penginapan. Melihat itu, Alex pun berniat untuk menangkapnya. Dan mereka pun terlibat baku hantam 1 lawan 1. Dengan mudah Oleg mengalahkannya. Untungnya Alex berhasil melukai mata Oleg sehingga dia memutuskan untuk kabur. Saat di rumah sakit, mereka didatangi oleh Geddes yang sedikit kesal dengan aksi mereka. Namun karena kejadian itulah, dia berhasil menemukan informasi bahwa Declan telah melakukan transaksi bahan peledak, menandakan bahwa dia akan membuat sebuah bom yang akan dia ledakkan. Dan diduga penyerangan akan dilakukan minggu depan. Geddes pun mempercayakan keberhasilan misi ini pada mereka berdua. Keduanya pun segera pergi menemui salah satu rekan Oleg yang berhasil tertangkap, di mana tubuh orang itu ditempeli banyak bom, sehingga mereka harus segera menggali informasi dari orang itu dengan cepat. Smith pun berniat mendekatinya dan bertanya di mana Declan berada, namun orang itu tidak mengetahuinya. Dia hanya dipaksa untuk menjalankan misi demi keselamatan keluarganya. Dan di sini, orang itu juga memberikan sebuah petunjuk tempat di mana Declan akan menyerang. Sayangnya, bom di tubuhnya mulai menyala dan akan meledak. Karena kejadian itu, Smith pun mulai pasrah. Namun Alex mencoba menyemangatinya. Dan tiba-tiba, Smith mulai memahami petunjuk pemberian orang tadi, yang ternyata Declan akan meledakkan menara jam Big Ben. Terlihat di sana, semua pasukan Declan sudah bersiap. Dia juga menelepon atasannya yaitu Eden untuk memberitahukan bahwa mereka semua sudah siap. Di sini, terlihat Eden adalah seorang kepala agama yang membuat kita sadar
bahwa Declan selama ini menganut ajaran yang sesat. Let's go. Para pasukan militer pun dikerahkan untuk mengepung Declan. Alex dan Smith segera masuk ke dalam gedung untuk menangkapnya. Sayangnya, mereka disadari oleh Declan yang langsung mengutus Oleg. Alex dan Oleg pun kembali bertemu dan pertarungan pun tak terelakkan. Keduanya nampak seimbang dalam pertarungan itu. Saat Oleg mulai melemah, Alex segera memukul kepala Oleg dengan palu besar, sehingga membuatnya pun tewas. Bersama Smith, mereka melanjutkan mencari Declan. Namun mereka mendapat kabar bahwa pasukan akan mengirimkan misil untuk menghancurkan gedung itu. Mendengar itu, Smith dan Alex pun segera bersembunyi. Karena ledakan itu, semua pasukan Declan pun tewas. Dan untungnya, Alex dan Smith selamat, dan mereka pun melanjutkan misi. Saat menuju lantai atas, mereka dikejutkan dengan Declan yang masih hidup. Namun tiba-tiba, dia mengaku kalah. Mendengar itu, Alex dan Smith mendatanginya dan berniat menangkapnya. Dan ternyata, Declan membawa sebuah granat di tangannya yang langsung dia lemparkan ke arah mereka berdua. Yang ternyata, itu hanyalah granat asap. Dan Declan pun berhasil kabur lagi. Meski begitu, Alex dan Smith tetap dianggap berhasil karena jasanya telah menghentikan pengeboman Big Ben. Alex pun akan dipulangkan ke Meksiko, namun tidak semudah itu karena dia tidak bisa membiarkan Declan begitu saja. Dia akan tetap mencari dan memburunya. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Alex yang sudah tiba di Meksiko dan dia mendapati kabar bahwa Declan juga berada di sana. Mendengar itu, Alex pun segera bertindak. Dengan mudah dia melumpuhkan satu bawahan dan mengambil senjatanya. Dan bergegas dia mendatangi Declan. Ya, sendirian. Tanpa pikir panjang, dia langsung menembaki bawahan Declan satu persatu. Sayangnya, Declan berhasil kabur. Apa ini bisanya kabur doang? Tapi tidak semudah itu, karena Alex sudah memegang senjata andalannya, yaitu senapan jarak jauh. Dan dengan mudah, Alex pun melumpuhkan Declan. Karena tidak membawa senjata, Declan pun tidak bisa melawan. Dan akhirnya, dia pun berhasil tertangkap. Karena aksinya yang berani itu, para pasukan intelijen merasa tertolong dan berhutang budi padanya. Dan setelah dendamnya terbalaskan, kini Alex bisa menjalani hidup dengan tenang. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film One Ranger 2023. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.